Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan. Mohon kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai penyakit, memberikan keistiqomahan untuk belajar. Salah satu pembelajaran yang kita mohonkan kepada Allah untuk dijaga keistiqomahannya adalah mempelajari bahasa Arab ataupun qawaidul lughah al-arabiyah. Qawaidul lughatil arabiyah, kaidah-kaidah dalam ilmu bahasa Arab. Karena ketika kita ingin memahami Quran dengan baik, memahami hadis dengan baik, maka salah satu alat, ibaratnya ini bahasa Arab ini adalah kunci. Antum ilmunya itu di Al-Quran, di hadis. Tapi antum punya kuncinya itu adalah bahasa Arab. Maka antum Ustaz harapkan semuanya, semoga semuanya istiqomah mengikuti awal hingga akhir di dalam pembelajaran bahasa Arab, insyaallah. Bersalawat kepada Nabi, mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik anak-anak Ustaz sekalian, sebelumnya Ustaz sudah membahas di pertemuan yang lalu terkait dengan sepatah kata dari pengantar bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah sangat penting untuk kita pelajari. Ya, pentingnya kita pelajari bukan dorongannya karena dorongan materi, karena hafeng, karena ingin dibilang wow gitu. Nah, enggak. Tetapi kita belajar bahasa Arab ini mesti dorongannya itu karena akidah kita. Ya, dorongan keimanan antum semuanya. Keimanan kita bersama bahwa bahasa Arab ini adalah bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tiga mesti harus kita dudukkan kalau belajar bahasa Arab. Yang pertama karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Kedua, bahasa Arab ini adalah bahasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga karena bahasa Arab ini adalah bahasa surga. Jadi berbeda halnya ketika kita mempelajari bahasa yang lain, untuk mau belajar misalnya bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Bugis, boleh, hukumnya semuanya boleh, bahkan itu bisa fardhu kifayah yang mesti harus diketahui. Ya, bagaimana nak dakwai orang Batak? Kalau di tempat Batak itu hanya bisanya bahasa Batak, kalau tidak pandai bahasa Batak, maka waktu itu ketika antum disuruh, hei, si Udin, kau dakwah mereka itu. Kenapa dakwah? Di sana itu orang Batak tidak ada yang pandai bahasa Indonesia. Mereka tak sholat, mereka tak puasa, mereka menyembah hantu, menyembah pohon. Ya, waktu itu si Udin harus pandai bahasa Batak. Kalau cuma dia pandainya bahasa Jawa, mana mungkin dia bisa mendakwai orang Batak. Dia ngomong ireng, orang itu entah ngomong apa. Nah, jadi begitu. Kalau berbahasa Arab ini adalah bahasa yang wajib diketahui secara bersama. Hukumnya fardun ain. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, mempelajari bahasa Arab ini adalah fardu ain. Jadi kita mesti mengetahui secara individu-individu. Ya, secara individu-individu. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa mendalami tentang halal dan haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, kalau nggak menelaahnya dari segi bahasa Arab. Ini penting, bukan sekedar mengulang-ulang dari materi yang sebelumnya. Baik Ustaz, langsung saja ya. Yang pertama, Ustaz sampaikan mempelajari yang Ustaz inginkan di dalam mempelajari bahasa Arab ini, qawaidul lughah al-arabiyyah, itu nanti mudah-mudahan kita semuanya bisa membaca Arab
atau membaca teks Arab itu yang tidak berbaris. Jadi semuanya antum sudah bisa membaca kitab gundul insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Ustadz harapkan nanti setelah antum belajar bahasa Arab, di sini antum semuanya sudah bisa berbahasa Arab, ya. Dimulai dari bahasa Arab yang sederhana untuk harian. Jadi ketika antum nanti hariannya antum mau tidur sudah pakai bahasa Arab, mau mandi pakai bahasa Arab, mau belajar pakai bahasa Arab, bertanya sama guru pakai bahasa Arab, dialog sama teman pakai bahasa Arab. Nah, ini yang kita harapkan mudah-mudahan antum semuanya bisa memahami bahasa Arab ini dengan baik, baik dalam segi membaca, kemudian nanti berbicara, kemudian yang ketiga adalah menulis. Yang Ustaz harapkan juga nanti antum juga bisa menulis ini sederhana mungkin di dalam bahasa Arab ini. Nanti kan ada antum disuruh membuat pidato bahasa Arab, kita membuat ceramah, antum sudah bisa nulisnya, nulis pakai bahasa Arab, cara nulis muqaddimah bahasa Arab. Jadi ini harus latihan kita, pentingnya belajar qawaidul lughah al-arabiyyah, ya. Kemudian yang keempat yang Ustaz harapkan sama antum semuanya adalah bagaimana nanti antum ketika orang berbicara bahasa Arab, antum bisa memahami dia dengan bahasa mereka, ya, bahasa Arab mereka. Namanya ilmu simak, pendengar kita bisa update, bisa sinkron apa yang dibicarakan dan kita mengerti, ya. Ya, misalnya nanti antum disuruh, ya akhi, udkhul ilal masjid. Wahai saudaraku, masuk ke masjid. Ternyata antum masuknya ke WC. Salah. Jadi ini namanya nggak simak. Artinya eh, kemampuan mendengarnya, memahami apa orang yang dibicarakan, mesti sering keliru. Nah, ini semuanya kita harus memahami. Ada 4. Pertama, antum bagaimana bisa membaca kitab gundul. Kedua, bagaimana antum semuanya bisa berbicara bahasa Arab. Ketiga, antum bisa menulis berbahasa Arab. Keempat, antum bisa simak, mendengarkan dengan baik orang berbahasa Arab. Baik, kita lanjutkan ya, anak Ustaz sekalian. Dari pembahasan pertama dari bahasa Arab ini adalah pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kalimatnya tidak banyak. Cuma ada 3 sebenarnya kalimat bahasa Arab itu. Itu kalau bayangkan bahasa Arab itu apa aja kalimat. Pada intinya kalimat bahasa Arab itu cuma 3. Cuma 3. Kalimatnya cuma 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Jadi di mana-mana pun kita belajar bahasa Arab, mau dia belajar di TK, di SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan seterusnya, ya, Al-Quran, Al-Hadis, semuanya itu isinya adalah isim, fiil, dan huruf. Tidak lebih daripada itu, tidak ada lebih yang lain. Maka dari itu, cuma kita mempelajari bahasa Arab ini cuma ada 3 saja. Mengenal apa itu isim, mengenal apa itu fiil, mengenal apa itu huruf. Bukan hanya sampai mengenal, tetapi antum nanti bisa memahaminya dan bisa mempraktekkan dari apa yang antum pahami. Jadi begitu ya. Kita lanjut saja ya. Yang pertama, karena bahasa Arab ini yang harus kita pelajari itu adalah kalimat isim, ya. Pembagian kalimat isim. Nah, antum semuanya ketika sedang membaca Al-Quran, membaca hadis, itu memang sudah harus tergambar ketika membacanya itu apakah yang saya baca ini adalah isim, fi'il, atau huruf ketika belajar kalimat ini nanti. Dan antum sedang membaca surah Al-Fatihah misalnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Titik. Nah, itu memang sudah tergambar nantinya. Oh, saya sedang membaca alhamdulillah. Alhamdulillah ini apakah dia isim, fiil, atau huruf? Jadi begitu.
Oh, ternyata alhamdu itu adalah isim. Li. Alhamdu li. Ada kalimat li. Isim fi'il atau huruf? Oh, ternyata itu adalah huruf. Kemudian lillahi, lillahi, Allahi. Allahi itu isim fi'il atau huruf? Oh, ternyata dia itu isim. Rabbi. Alhamdulillahi Rabbi. Oh, Rabbi itu isim fi'il atau huruf? Oh, ternyata itu adalah isim. Al-alamina. Isim fi'il atau huruf? Ternyata itu adalah isim. Jadi antum inti memahami kalimat bahasa Arab begitu. Jadi semuanya, Al-Fatihah, apapun ayatnya, kedepannya antum sudah tergambar memahami apakah kalimat yang saya baca itu isim, fi'il, atau huruf. Nah, namun ini banyak nanti pembagiannya. Ada isim apa di sana? Ya, karena isim ini cabangnya banyak sekali ya. Ini bertangkai-tangkai dia. Fi'il ini juga banyak bertangkai-tangkai. Ya, cuma ada beberapa tangkai saja kalau fi'il tidak terlalu. Huruf, ya, huruf juga banyak. Ya, bertangkai-tangkai juga. Nah, ini pembagian-pembagiannya yang harus kita akan mempelajari isim, fi'il, dan huruf. Ya. Ustaz lanjut. Yang pertama, memahami ta'arif isim. Mengenal apa sebenarnya itu isim. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu harus tahu dulu apa yang kita mau bicarakan ini. Oh, kita mau bicara tentang isim dulu. Isim itu apa? Isim itu adalah, ini dia Ustaz ambil dalam kitab Syarah Tuhfatus Tsaniyah. Jadi Ustaz ini sebenarnya merangkum dari kitab-kitab buku-buku lain yang Ustaz masukkan di dalam buku. Isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtarun bi zamanin wad'an. Jadi isim itu adalah kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman dan waktu atau waktu. Nah, yang lebih mudah memahami isim itu adalah kata benda. Jadi kalau berorientasi kata benda itu pasti semuanya isim. Ya, pasti isim. Contoh, antum sedang menengok baca kalimat kitabun. Antum tahu kitabun apa artinya? Oh, buku. Benda atau tidak nih? Oh, dia benda. Berarti isim. Itu sedang baca kalimat adidun. Adidun. Adidun apa artinya? Besi. Oh, besi. Berarti itu adalah isim. Oh, antum sedang baca kata asadun. Asadun itu apa artinya? Oh, ternyata itu singa. Singa itu adalah isim. Nah, catatan penting agar lebih mudah memahami isim ini adalah semua isi yang ada di alam semesta ini adalah isim. Jadi apapun isi di langit dan di bumi yang Allah ciptakan, termasuk kita sebagai manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan, kemudian awan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu semuanya adalah isim. Nah, catatan tambahan yang Ustadz ingin tekankan sama antum semuanya bagi pemula belajar bahasa Arab. Karena kita ini sedang belajar pemula ya, belajar mengawali belajar bahasa Arab. Yang Ustadz ingin berikan catatan tambahan bagi siapapun yang ingin belajar bahasa Arab itu harus berkomitmen. Punya komitmen. Dari awal itu belajar komitmen. Makanya Ustaz ini ajak antum semuanya punya komitmen. Apa komitmennya? Dari awal dan berusaha mengetahui ya atau menghafalkan ya, mengetahui atau menghafalkan nama-nama benda seluruhnya yang ada di alam semesta ini. Kemudian antum praktekkan nanti bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara membacanya, dan bagaimana cara menulisnya. Ya, ini berusaha. Jadi setiap yang antum lihat di alam semesta ini, antum memang punya komitmen. Saya mesti tahu semua bahasa Arab. Meskipun nanti ada juga yang nggak tahu sedikit demi sedikit, tapi komitmen ini sudah tergambar sama antum. Ya, contoh, oh antum ketika melihat ini kopi atau kopi ya,
antum sudah punya gambaran bahasa Arabnya apa ini topi ini. Ya, topi itu apa bahasa Arab? Oh, meskipun ustaznya belum ngasih tahu nih. Ini topi bahasa Arabnya apa? Oh, antum sudah tergambar. Mencari tahu. Berusaha mencari tahu kalau ustaznya nggak ngasih, belum ngasih tahu nanti. Nanti ini bertanya sama teman, atau membuka kamus dan sebagainya macam lainnya. Bagaimana mengetahui bahasa Arab yang ini topi ini? Ya. Oh, ternyata topi bahasa Arabnya adalah kubba'atun. Kubba'atun atau kolan suwah. Ini disebut banyak kolan suwah. Ya, kalau topi-topi yang lain itu kubba'ah. Jadi begitu anak-anak ustaz sekalian. Jadi apapun yang antum terlihat di depan mata, yang antum merasakan, yang antum dengar, itu berusaha kita mengetahui bahasa Arab. Ya, ini komitmen dari awal nih. Komitmen dari awal. Jadi sehingga antum ini punya mufradat bahasa Arab yang banyak, sebanyak-banyak mungkin. Kalau di kontes ini itu setiap hari antum harus eh, diwajibkan, wajib menghafal bahasa Arab itu 5 mufradat setiap hari. Senin sampai Sabtu. Nah, berarti kalau dia sepekan 30. 30 kali 4 pekan atau 1 bulan, jadi 1 bulan antum sudah punya pengetahuan isim 120. Nah, ya, ini komitmen sama Ustaz ini penting. 120. Target minimal sama Ustaz yang Ustaz buatkan program sama kalian. Tapi program kalian itu mesti harus ada. Ini program Ustaz sama kalian. Tapi program mandiri ketika antum punya komitmen tadi bukan 120 saja yang antum bisa nanti ketahui. Ya, bahkan lebih banyak daripada itu. Karena antum sedang melihat berusaha mencari terus dan mencari apa nama-nama apa nama-nama isim ini bahasa Arabnya apa gitu. Ya. Nanti melihat Ustaz ini renungan pertama-tama ini kisah Nabi Adam alaihissalam ya. Itu sudah pernah kan dengar kisah Nabi Adam. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Ketika malaikat protes kepada Allah, ya Allah, ini kenapa kau ciptakan manusia lagi di atas muka bumi ini? Padahal kami senantiasa memujimu, mengagungkan kebesaranmu. Itu protes malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan kemudian Allah itu mengajarkan kepada Adam itu asma'a, nama-nama atau isim-isim. Jadi pertama kali yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam itu bukan fi'il, bukan huruf, tapi diperkenalkan semua nama-nama. Nama-nama benda. Kullaha, semuanya, tanpa terkecuali. Namun Ustaz tidak tahu dulu apa dialognya sama Allah sama Nabi Adam. Pakai bahasa apa dia? Dari bahasa Arab, dia semuanya diajarkan. Oh, ini bahasa ini artinya. Sedangkan semuanya Nabi Adam alaihissalam mengetahui nama-nama benda yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nah, jadi kalau antum sudah belajar bahasa Arab harus punya begitu. Saya harus mengetahui nama-nama benda. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian dia Nabi Adam alaihissalam memaparkannya ya, kepada para malaikat. Memaparkan. Tapi Allah ingin uji dulu malaikat ini. Faqala anbi'uni. Dia Allah berkata, anbi'uni, terangkan kepadaku. Ayo, beritahu kepada aku, kata Allah. Ya. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nama-nama benda ini jika kau betul-betul orang-orang yang jujur. Jadi tantang itu malaikat sama Allah. Hei malaikat, kau coba sebutkan nama-nama benda ini. Malaikat tidak mampu untuk menjawabnya. Ya, malaikat tidak ada satupun yang bisa menjawabnya nama-nama benda itu. Kenapa? Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat kemudian menjawab, maksud engkau ya Allah, tidak ada yang bisa kami ketahui. La ilma lana, tidak ada ilmu yang dapat kami peroleh
illa ma 'allamtana, melainkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Jadi begitu jawaban malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun Nabi Adam alaihissalam itu semuanya mampu dia terangkan kepada Allah Subhanahu wa taala nama-nama benda. Jadi anak-anak Ustaz sekalian, jadi ini tekanan kisah Nabi Adam alaihissalam. Saya harapkan semuanya untuk bisa memahaminya, mengetahui nama-nama benda dengan bahasa. Terus lanjut ya. Kemudian Ustaz ingin membahas ta'arif fi'il. Ya, tadi isim. Ini baru pengetahuan ya. Ini Ustaz belum masuk kepada isinya. Ibaratnya kalau belajar bahasa Arab itu baru mengenal sampul. Tahu dulu sampulnya apa yang kita pelajari sampulnya. Yang kedua itu mengetahui fi'il atau mengerti apa itu fi'il. Ini ada salah ketik Ustaz. Ini ta'arif. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ini ada kesalahan sedikit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini karena masih diberikan kesehatan